Oke, kita langsung aja ya. Kali ini kita bakal ngebongkar pelajaran-pelajaran penting soal duit dan kehidupan buat kita, anak muda di Indonesia. Semuanya ini kita rangkum dari obrolan bareng financial planner Anissa Stefi. Ini dia nih hal-hal krusial yang perlu kita tahu buat ngadepin realita keuangan zaman sekarang. Kita mulai dengan kutipan yang jujur aja jelek banget. Kenapa? Soalnya Anissa Stefi langsung menyorot sebuah fakta yang pahit, biaya gedein anak di Indonesia itu luar biasa tinggi. Coba deh pikirin, kesehatan dan pendidikan itu kan sekarang jatuhnya jadi tanggung jawab pribadi ya, ujung-ujungnya jadi beban finansial yang beneran nyata buat orang tua. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari kenyataan pahit finansial, terus bahas jerat utang gaya hidup, cari kunci utamanya di fokus diri, belajar praktek cerdas sehari-hari, dan terakhir, kita tutup dengan cara membangun penghasilan, bukan sekedar gengsi. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kenyataan pahit finansial dewasa. Di sini kita bakal bongkar mitos-mitos dan tekanan yang sering banget kita hadapi. Pernah dengar kalimat ini kan? Menurut Anissa, ini salah satu nasihat keuangan paling buruk yang pernah ada. Kenapa? Soalnya, nasihat ini seolah-olah nyalahin kita 100%. Seakan-akan semua masalah itu cuma karena kita nggak becus ngatur duit. Padahal kenyataannya jauh lebih rumit dari itu. Oke, mari kita luruskan. Mitosnya, kamu aja yang boros. Faktanya, kadang gaji emang beneran gak cukup. Gini deh logikanya. Kata Anissa, UMR atau upah minimum regional itu dihitungnya untuk biaya hidup satu orang. Satu. Tapi prakteknya di lapangan, banyak banget yang harus nanggung hidup satu keluarga cuma dengan gaji segitu. Ya, secara matematika aja udah gak masuk akal kan? Lanjut ya ke problem berikutnya yang gak kalah pelik. Jerat utang gaya hidup. Ini tuh jebakan yang di era sekarang gampang banget bikin kita terperosok. Nah, coba deh perhatiin lingkaran kebiasaan yang bahaya ini. Awalnya cuma dari tergoda diskon, terus ada rasa takut ketinggalan atau FOMO. Akhirnya kita pakai pay later. Sekali dua kali, jadi kebiasaan. Dan tahu-tahu kita udah terjerat utang. Anissa ngingetin, promo dan diskon itu bakal selalu ada lagi. Payday sale bakal datang lagi bulan depan. Jadi rasa takut ketinggalan itu sebetulnya cuma tekanan buatan. Terus gimana cara mutusin rantai ini? Anissa kasih langkah-langkah yang praktis banget. Pertama, hadapi kenyataan. Catat semua utangmu. Kedua, kalau ada aset yang bisa dijual, ya jual buat bayar utang. Ketiga, cari kerjaan sampingan yang hasilnya khusus buat lunasin utang. Keempat, dan ini paling penting, ubah cara pandangmu. Sadari kalau duit utangan itu bukan duitmu. Terakhir, biar nggak kejadian lagi, bangun dana darurat. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga yang jadi kunci utamanya, fokus diri. Ini adalah titik balik perubahan mindset yang jadi fondasi kesehatan finansial kita yang sesungguhnya. Jadi, ini dia nih biang keladinya. Kebutuhan buat gengsi dan nyari validasi dari orang lain itu akar dari banyak banget keputusan finansial yang keliru. Kenapa? Ya karena itu bikin fokus kita jadi keluar, ke orang lain, bukan ke dalam, ke diri kita sendiri dan tujuan hidup kita. Solusinya, sebenarnya sesimpel ini, tapi juga susah banget buat dilakuin. Kita harus geser fokus kita. Dari yang tadinya terus-terusan mikir, orang lain mikir apa ya tentang gue? Jadi nanya ke diri sendiri, sebenarnya tujuan gue sendiri itu apa sih? Saat kita udah jelas sama tujuan kita, omongan orang lain tuh jadi nggak begitu ngaruh lagi. Kutipan ini nyambung banget sama pentingnya fokus diri dan pola pikir bertumbuh. Anissa menekankan, penting banget buat kita menempatkan diri di lingkungan yang bisa bikin kita belajar dan terinspirasi. Kalau kita dikelilingi orang yang lebih jago, itu justru mendorong kita buat jadi lebih baik, bukan malah sibuk pamer. Oke, dari mindset, sekarang kita turun ke hal-hal yang lebih praktis. Bagian keempat, praktik cerdas keuangan harian. Kita bahas tindakan-tindakan nyata untuk keputusan-keputusan besar dalam hidup. Nah, buat yang lagi galau antara ngontrak atau beli rumah, apalagi di kota besar kayak Jakarta, dengerin deh, Anissa punya pandangan yang praktis. Ngontrak itu ngasih kita fleksibilitas, bikin kita bisa ngindarin harga properti yang udah nggak masuk akal, dan yang pasti, ningkatin kualitas hidup karena waktu di jalan jadi lebih singkat. Beli rumah, itu baru masuk akal kalau kamu emang niat tinggal di sana lebih dari 15 tahun dan siap sama biaya perawatan yang tinggi. Kenapa? Karena uang sewa seringnya nggak akan bisa nutupin cicilan KPR.
Oke, sekarang buat yang udah jadi orang tua, Anissa punya pendekatan yang agak beda nih buat ngejarin anak soal duit. Katanya mulailah dari ngajarin regulasi emosi, bukan langsung soal nabung. Ajari mereka cara belanja dengan bijak dulu, biarin mereka ngerasain sendiri nikmatnya nunggu sesuatu yang mereka pengen. Hargai juga prioritas mereka, walaupun kedengarannya aneh, kayak pengen kursi bakso. Dan yang terpenting, selalu terbuka soal kondisi keuangan keluarga. Dan kita sampai di bagian terakhir. Ini adalah bagian yang paling proaktif, membangun penghasilan bukan gengsi. Ini mungkin kedengarannya jelas banget ya, tapi sering banget kita lupakan. Cara terbaik buat punya lebih banyak uang untuk ditabung dan diinvestasiin, itu ya dengan menghasilkan uang lebih banyak. Porsi kue untuk tabungan dan investasi cuma bisa membesar kalau ukuran kuenya, yaitu penghasilan kita, juga ikut membesar. Terus gimana caranya? Pertama, dan ini paling penting, investasi ke diri sendiri dulu. Tambah keahlian baru. Kedua, buka pikiran buat peluang-peluang baru. Ketiga, punya pola pikir yang selalu mau belajar. Dan yang terakhir, sadari kalau uang itu didapat dari menukar waktu kita. Jadi selagi masih muda, manfaatkan waktu sebaik-baiknya buat jadi produktif. Oke, ini mungkin agak nusuk ya, tapi penting banget. Anissa bilang kita harus realistis. Berhentilah terlalu khawatir soal passion. Kadang kita memang harus ngambil pekerjaan yang bisa bayar tagihan sekarang. Justru stabilitas finansial inilah yang nanti bakal ngasih kita kebebasan buat ngejar passion kita di kemudian hari. Dan semua pembahasan kita bisa dirangkum dengan satu kalimat tajam ini. Gengsi itu nggak jadi duit. Kebebasan finansial itu kita capai dengan fokus membangun nilai diri dan penghasilan yang nyata. Bukan dengan sibuk ngejar pengakuan atau gengsi dari orang lain. Jadi, setelah menyimak semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kamu. Apa satu hal kecil yang bakal kamu lakukan buat investasi ke diri kamu sendiri minggu ini? Bukan bulan depan, bukan tahun depan, tapi minggu ini. Coba deh pikirkan.